Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan membahas tentang optimasi. Nah, optimasi seperti yang kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa teman-teman cek juga nanti di kolom deskripsi atau di link di video ini nanti kita sematkan. Kemarin kita sudah membahas tentang optimasi Shopee. Nah, sekarang giliran kita membahas tentang optimasi di Lazada. Nah, kedepannya kita juga akan membahas tentang optimasi di Tokopedia, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Oke, kita fokus dulu ke optimasi Lazada. Nah, semua bisnis itu pasti wajib hukumnya untuk dioptimasi, baik itu optimasi secara kecil-kecilan atau optimasi secara besar-besaran. Nah, optimasi itu ada banyak, apalagi di kondisi market yang seperti sekarang ini, awal tahun 2023 atau sejak akhir tahun 2022, kondisi market itu sangat-sangat dinamis. Dinamis di sini adalah naik turunnya itu sangat tidak stabil, bahkan cenderung lemah sekali. Dan sudah banyak teman-teman bisnis lainnya yang mengeluh atau bertanya atau sharing dan lain sebagainya tentang kondisi bisnisnya, yang dimana bisnisnya stuck, jalan di tempat atau hampir gulung tikar. Malah ada yang hampir gulung tikar. Karena apa? Memang market saat ini itu sangat-sangat lemah, sangat tidak stabil dan penuh dengan gejolak. Ditambah isu-isu yang sekarang ini beredar sejak pertengahan 2022 sudah diisukan bahwa akan ada resesi, terus ada kenaikan BBM dan lain sebagainya. Nah, mungkin faktor-faktor itu setelah pandemi, masa-masa pandemi berakhir, orang-orang sudah mulai dengan kebiasaan baru di mana selama pandemi 2 tahun mereka pada di rumah atau pada membatasi aktivitasnya. Nah, sekarang ini mereka mungkin melampiaskan atau mungkin balas dendam ya. Balas dendam itu gimana? Yang kemarin mereka sulit untuk aktivitas, sekarang banyak aktivitas di luar. Mungkin juga faktor itu yang mempengaruhi lemahnya daya beli sekarang selain faktor ekonomi. Oke, begitu juga di Lazada. Di Lazada ini banyak sekali teman-teman yang mengeluh, banyak teman-teman yang bertanya bagaimana sih supaya penjualannya itu naik lagi. Ya, salah satunya adalah optimasi. Optimasi yang akan kita bahas itu adalah optimasi secara organik atau secara berbayar. Nah, organik itu seperti apa? Nanti kita bahas. Berbayar itu seperti apa? Nanti kita bahas. Kurang lebih sama dengan yang kemarin kita bahas di Shopee, cuman memang tata letaknya dan seller centernya itu sedikit berbeda, tapi konsepnya tetap sama. Nah, di sini juga perlu saya tekankan ke teman-teman semua, cara yang saya pakai ini bukan cara yang paten. Namun, dengan cara ini sudah saya buktikan selama ini bukan berhasil ya, tapi berjalan. Nah, untuk hasilnya itu pasti beda-beda lah. Pasti beda-beda karena setiap toko, setiap produk itu memiliki karakter dan cara sendiri-sendiri. Nah, tinggal bagaimana teman-teman semua mengkolaborasikan apa yang saya sampaikan dengan apa yang terjadi di toko teman-teman semua, karena semuanya pasti berbeda-beda. Mungkin saya sampaikan nanti dengan tutorial yang saya sampaikan ini
teman-teman pakai mungkin bisa berhasil, tapi ada juga yang tidak berhasil. Jadi kalau saya mengatakan jangan jangan mencerna satu ilmu atau satu cara itu secara utuh, secara kaku, tapi harus dikolaborasikan dengan cara teman-teman sendiri. Oke, kembali lagi, optimasi di Lazada secara organik dan berbayar. Nanti kita bahas satu-satu bagaimana secara organik dan bagaimana secara berbayar. Oke, langsung kita ke materinya. Nah, yang pertama itu teman-teman baca bisnis analisisnya. Nah, kalau di Lazada namanya bisnis analisis, kalau di Shopee itu performa toko atau apa lupa saya. Pokoknya ada di situlah. Nah, membaca data produk yang sudah diupload dan berjalan minimal 2 minggu. Kenapa saya mengatakan 2 minggu? Karena secara organik selama ini produk yang diupload secara organik itu kalau sudah 2 minggu biasanya sudah mendapatkan data. Sekecil apapun pasti sudah mendapatkan data, nggak mungkin nggak dapat sama sekali. Nah, dari data-data tersebut baru nanti kita optimasi. Nah, data tersebut nanti kita praktekkan. Nah, ini pembukaannya dulu. Jadi saya sampaikan dulu di awal apa sih yang harus dilakukan, mana aja sih yang akan dibuka. Setelah itu baru kita praktekkan ke seller centernya. Terus melacak kompetitor produk tersebut. Nah, misal teman-teman jualan produk spray kasur atau spray atau produk lain lah, Nah, teman-teman coba cari di aplikasi konsumen Lazada. Nah, teman-teman cari, nanti teman-teman lacak kompetitor itu bagaimana mainnya, kan gitu. Terus membuat strategi terhadap produk tersebut. Nah, baru setelah kita baca bisnis analisisnya, data-datanya minimal 2 minggu, lebih bagus lebih dari 2 minggu lah. Lebih dari 2 minggu itu jauh lebih bagus. Tapi kalau minimalnya ya 2 minggu. Nah, setelah itu kita lacak kompetitornya, habis itu kita atur strateginya. Nah, secara organik, jika traffic tinggi tidak menghasilkan penjualan, ada kemungkinan terjadi adalah pertama, foto produk kurang menarik. Nah, mungkin teman-teman di awal foto produknya asal-asalan, atau teman-teman sudah membuat foto produk yang bagus menurut teman-teman, tapi bukan menurut market. Nah, jadi bedakan antara bagus menurut kita sebagai penjual dengan bagus menurut pembeli. Nah, itu harus dibedakan. Kita harus tahu. Terus yang kedua, harga tidak kompetitif. Mungkin harga kita terlalu mahal atau harga kita terlalu murah sehingga konsumen tidak percaya terhadap harga tersebut. Mungkin ya ada loh konsumen yang kalau harganya nggak wajar itu konsumen juga ragu untuk membeli di toko kita. Makanya main harga di tengah-tengah aja lah. Nah, itu. Terus varian produk sedikit. Nah, ini biasanya konsumen sudah mengunjungi produk kita, konsumen sudah tertarik dengan produk kita, tapi variannya cuman sedikit atau produknya cuman sedikit. Nah, ini fungsi dari upload produk. Misal kita punya banyak varian produk untuk disebar dengan sebanyak-banyaknya kata kunci, itu nanti untuk optimasi di varian produk. Karena kita tidak tahu judul mana yang diminati oleh konsumen atau yang pas dengan kata kunci yang diketik oleh konsumen. Nah, makanya kita sebar dulu, setelah itu kita optimasi. Nah, terus yang keempat itu adalah deskripsi kurang detail. Nah, deskripsi ini juga antara penting dan tidak penting. Kenapa saya mengatakan gitu? Sedetail apapun kita menulis deskripsi, itu kebanyakan konsumen tidak membacanya. Tapi kalau kita kalau kita tidak menulis secara detail, itu juga
takutnya kalau ada konsumen yang rajin membaca, ternyata tidak detail. Nah, itu nanti konsumennya juga lari. Nah, ini deskripsi ini kalau saya menyarankan harus detail. Dibaca nggak dibaca harus detail. Kalau misal kurang detail, kurang bagus, ditambah lagi dengan cara CEO-nya diperbaiki atau dengan cara mengindeks kata kunci turunan atau kata kunci utama yang belum di input di dalam deskripsi tersebut. Nah, gitu. Untuk judul, nah ini catatan juga ya. Itu jika tidak terlalu urgent, jangan diubah-ubah. Kecuali ini terpaksa banget. Kalau terpaksa banget, nggak apa-apa dirubah. Tapi jangan merubah semuanya ya, menambahkan saja. Menambahkan, misal kita kurang satu kata kunci, ditambahkan nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin jangan. Lebih baik teman-teman buat uploadan baru dengan kata kunci yang sedang teman-teman persiapkan itu, daripada menambah atau merubah. Nah, itu karena apa? Kalau kita merubah atau menambah judul, itu pasti berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap traffic yang sudah masuk. Terus iklan berbayar. Nah, iklan berbayar ini bagi yang memiliki anggaran untuk iklan berbayar. Kalau nggak punya, jangan dipaksakan, nanti kehabisan modal. Lebih baik modalnya disimpan, ketika nanti ada orderan, bisa untuk kulakan atau bisa untuk memenuhi pesanan, daripada kita memaksakan untuk iklan berbayar. Jadinya ketika ada orderan kita kebingungan. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih atau punya anggaran sendiri untuk iklan, ya itu bagus, itu bagus. Nah, iklan berbayar saat ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan traffic, bukan penjualan. Nah, ini perlu teman-teman juga ketahui. Iklan berbayar itu bukan untuk penjualan, tapi fungsi utamanya untuk menarik traffic. Nah, sebab banyak yang menjalankan iklan berbayar tapi tidak mendapatkan penjualan, alias boncos. Nah, kalau bahasa anak-anak digital marketing itu boncos. Boncos itu rugi, jadi ngiklan tapi nggak ada penjualan. Nah, tujuan iklan berbayar yang utama adalah mendapatkan traffic atau pengunjung, yang berakhir dengan harapan terjadi konversi atau penjualan. Bagi seller baru ataupun seller lama yang mau hijrah ke iklan berbayar, harus siapkan dulu pola pikir yang baik supaya tidak salah paham terhadap konsep iklan berbayar. Nah, ini perlu teman-teman catat. Jadi pola pikirnya itu harus teman-teman perbaiki dulu. Jangan tergiur oleh ajakan teman, ya kalau nggak trafficnya jelek iklan berbayar. Nah, nanti kalau teman-teman pola pikirnya seperti itu, berharapnya iklan dapat penjualan, ya memang itu tujuan utamanya, untuk mendapatkan penjualan. Tapi kalau pola pikir teman-teman salah, teman-teman bakal cut di tengah jalan. Karena apa? Kehabisan bensin, kehabisan budget, kehabisan tenaga, kehabisan energi. Karena pola pikir yang salah. Nah, itu. Jadi kita harus tata dulu pola pikirnya dalam iklan berbayar. Jangan sampai salah dalam berpikir terhadap iklan berbayar. Tapi kita juga harus punya tujuan. Tujuannya ya jualan. Kalau trafficnya sedikit, dengan cara organik, ya kita push atau kita up dengan budget iklan berbayar. Nah, iklan berbayar itu juga tidak ada rumus patennya. Kalau ada rumus paten terhadap iklan berbayar, boleh deh, yuk kita sharing. Bukan debat ya, tapi kita sharing. Kita coba bareng-bareng, kita terapkan, sama enggak kan gitu toh. Karena saya punya keyakinan bahwa setiap produk itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Bahkan produk yang sama pun kita iklankan dengan kata kunci yang sama, belum tentu sama-sama naik. Nah, itu pembukaan ya, cukup panjang. Pembukaan kita cukup panjang.
Karena apa? Saya takutnya kalau langsung masuk ke seller center, teman-teman nggak tahu nih mau ngapain, kok tiba-tiba masuk bisnis analisis, tiba-tiba masuk ke iklan berbayar. Ya memang to the point, cuman saya takutnya salah dalam menata strategi atau salah dalam berpikir terhadap bagaimana sih optimasi yang bagus itu. Apakah optimasi itu cuma organik dan berbayar? Tentu tidak, ada banyak. Optimasi itu ada banyak. Oke, supaya durasinya tidak terlalu lama, kita langsung praktekkan di Seller Center Lazada. Teman-teman bisa buka Seller Center Lazada di komputernya masing-masing. Nah, tampilannya kurang lebih sama seperti yang sedang saya buka. Nah, di Lazada itu ada banyak menu yang bisa kita maksimalkan untuk optimasi. Tapi untuk video kali ini kita fokus ke optimasi secara organik dan berbayar berdasarkan bisnis analisis dan kompetitor serta hal-hal yang seperti tadi kita jelaskan. Nah, pertama kita buka bisnis analisis. Nah, pasti teman-teman juga tanya, lah kok tokonya nggak ada penjualan? Nah, ini memang kita sengaja buka di toko yang masih kecil atau yang masih baru. Harapannya apa? Teman-teman yang baru memulai itu juga punya semangat. Oh, ternyata tokonya sama-sama penjualannya masih kurang bagus. Ya, harapannya dengan tutorial atau dengan edukasi yang kita sampaikan ini, teman-teman juga bisa mempraktekkan. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah berjalan lama, mau dipakai silahkan, kalaupun tidak juga tidak masalah. Ya, harapannya dengan saya memberikan edukasi seperti ini, mungkin ada teman-teman yang lama belum pernah menggunakan cara ini, bisa digunakan untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, setelah kita masuk di bisnis analisisnya. Nah, di bisnis analisis ini ada dashboard. Dashboard itu ada data-data tentang penjualan, tentang produk-produk yang mendapatkan traffic dan lain sebagainya. Terus ada traffic. Nah, traffic ini juga performa dan sumber trafficnya bisa teman-teman cek sendiri, tapi kita nggak fokus di sini. Nah, kita fokusnya di optimasi produknya. Nah, kita di produk, di sini teman-teman bisa melihat ada pengunjung, pendapatan berdasarkan unit terjual, berdasarkan unit ke troli, terus ada performa. Nah, kita fokus ke performanya. Nah, di performa ini kita ambil kalau di Lazada itu 30 hari atau 7 hari. Tapi kalau misal teman-teman hari ini ketika melihat video ini pas di hari ke-15 teman-teman buka toko atau teman-teman upload produk atau teman-teman memulai bisnis, bisa langsung menggunakan yang 30 hari, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, itu nanti di 30 hari ini teman-teman bisa cek produk mana yang pengunjungnya banyak, produk mana yang trolinya banyak, produk mana yang unit terjualnya banyak. Nah, pertama itu yang kita perhatikan produk-produk yang teratas. Nah, ketika produk-produk teratas ini pengunjungnya banyak, trolinya banyak, tapi penjualan sedikit, ini pasti ada sesuatu yang harus kita cek dan nanti kita optimalkan. Nah, kita cek. Kita cek dulu, ternyata produk bin bag di tempat kita, itu produk bin bag itu penjualannya banyak, reviewnya banyak, tapi di sini variannya cuma sedikit. Nah, variannya cuma sedikit. Kita lihat kompetitor. Nah, tadi kan kita harus melihat kompetitor ya. Kita lihat kompetitor. Kalau melihat kompetitor, teman-teman bisa buka dengan mode samaran. Nah, kita buka di Lazada. Terus setelah itu teman-teman bisa ke lazada.co.id ya. Terus habis itu cek bin bag. Nah, ketik bin bag, setelah itu bisa dilihat. Nah, dengan bin bag ini toko mana sih yang penjualannya lebih banyak dari kita, terus toko mana yang performanya bagus. Nah, ini yang kita cek, apakah kita ada yang salah atau apakah kita kurang lengkap
atau bagaimana itu harus kita cek. Apa harganya kurang kompetitif? Oke, di sini ada maaf ya, ini tokonya orang, bukan bermaksud kita untuk menganalisis toko orang, tapi tidak sengaja kita buka karena penjualannya banyak. Nah, ini di sini kita lihat dia itu punya varian motif banyak, ada 1, 2, 3, ada 7 varian motif, bintangnya juga jauh lebih banyak, tapi gambarnya cukup menarik dibandingkan punya kita. Nah, dibandingkan punya yang saya buka ini. Jadi ada kemungkinan gambarnya kurang menarik, ada kemungkinan kurang menarik, atau variannya kurang banyak. Nah, itu pertama. Terus deskripsinya. Nah, kalau kita lihat di deskripsi, di sini deskripsi sudah bagus, sudah lengkap. Nah, terus kita lihat harga. Nah, kita jualnya 92.000. Kalau kompetitor jualnya cuma 55.000. Jauh sekali. Bahkan kita 2 kali lipatnya. Nah, apakah kita mampu mengikuti si kompetitor ini dengan harga 55.000? Kalau nggak berani ya jangan ikut-ikutan. Tapi kalau berani ya kita ikuti. Nah, kalau misal berani ya tinggal kita rubah harganya. Kita rubah ini kita copy, terus setelah itu kita masuk ke produk. Kita masuk ke produk, terus kita ubah harganya. Nah, caranya seperti itu. Kita rubah harganya, kita cek. Kita rubah harganya, kita cek. Kalau berani ya langsung kita rubah harganya. Tapi kalau tidak berani ya tidak usah. Berarti kita bermain di tengah-tengahnya. Berani nggak nurunin kan gitu. Kalau nggak berani nurunin ya tetap di harganya. Nanti tinggal nambahin variannya. Mungkin varian kita kurang banyak. Ini kan ada yang kosong dan lain sebagainya. Bisa kita tambahkan. Nah, itu tadi salah satu cara untuk kita optimasi secara organik. Nah, apakah cara itu juga yang terbaik? Tentu tidak. Tapi dengan cara kita menganalisis produk kita melihat data dari bisnis analisis, terus kita melihat kompetitor, terus kompetitor bermainnya seperti apa. Kalau sudah kita tahu cara main kompetitor, itu kita strateginya ya mau ikutan dengan kompetitor apa mau ikut dengan cara kita. Makanya cara kita itu dengan cara ya tetap di harga kita, tetap di kata kunci kita karena kita sudah merasa bagus, karena trafficnya bagus, mungkin kurang maksimal. Jadi kemungkinan besar secara organik itu produk kita sudah bagus. Tapi mungkin ya, karena kita kan nggak tahu kompetitor itu mainnya pakai iklan berbayar atau organik. Tapi kalau saya perhatikan tadi itu mereka menggunakan cara dua-duanya, yaitu organik dan berbayar. Nah, kalau sudah ketemu permasalahannya secara organik sudah terselesaikan dengan menambah judul, kalau misal judulnya tidak pas, terus menambah deskripsi kalau deskripsinya kurang, merubah gambar. Nah, merubah gambar kan nggak masalah tuh, merubah gambar lebih menarik lagi seperti kompetitor. Ketika sudah semua itu dilakukan ke produk-produk berikutnya sampai dengan produk yang kita inginkan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan market, lah baru kita ke iklan berbayar. Supaya apa? Supaya kita bisa menyaingi si kompetitor. Karena kalau kita pakai organik, kompetitor pakai berbayar, ya jelas kalah kecepatan kan gitu toh. Nah, kalau iklan berbayar itu kita masuk ke pusat pemasaran, yaitu promosi berbayar. Nah, di promosi berbayar ini kita ada banyak cara. Salah satunya promosi produk dan promosi afiliasi. Nah, di sini kalau teman-teman sudah masuk kriteria afiliasi, teman-teman bisa klik. Nanti kalau masuk, produk-produknya tinggal dimasukkan. Tapi kita nggak membahas afiliasinya ya, kita membahas di iklan berbayarnya. Tapi itu salah satu yang ada di promosi berbayar. Oke, setelah kita masuk ke promosi berbayar, di sini karena kita ini juga sudah iklan, tapi dengan budget yang kecil. Nah,
Sedikit informasi untuk di Lazada itu per bulan Februari 2023 itu iklan berbayar budget minimumnya harian itu Rp25.000 yang sebelumnya minimal Rp15.000. Berbeda dengan di Shopee. Kalau di Shopee itu kalau nggak salah bisa di 2.500 atau bisa serendah-rendahnya, tidak ada minimumnya. Tapi kalau budgetnya kecil, ya jangan berharap traffic besar. Kecuali kita bejo ya. Nah, itu beda lagi. Nah, di iklan berbayar, itu untuk Lazada juga ada beberapa metode. Kalau saya menyimpulkan ada 3 atau 4 metode. Tapi kalau teman-teman ada cara lain, ya silahkan. Tapi metode ini yang saya ketahui ya. Karena saya tidak akan menyampaikan hal yang itu tidak saya ketahui karena nanti ujung-ujungnya saya sendiri yang kebingungan. Jadi apa yang saya ketahui, apa yang saya lakukan, apa yang saya praktekkan, ya itulah yang saya sampaikan. Pertama, untuk iklan berbayar itu ada metode full otomatis. Full otomatis itu kita serahkan ke Lazada, bukan diserahkan seller centernya, tapi untuk pencarian kata kunci, untuk produk mana yang akan iklankan, itu semuanya tergantung Lazada. Nanti kita praktekkan. Terus yang kedua itu semi otomatis. Kenapa saya bilang semi otomatis? Karena kita juga harus memilih produk mana yang akan kita iklankan. Tapi kata kuncinya Lazada yang menentukan. Terus yang ketiga itu manual. Nah, di manual itu kita yang menentukan semuanya, baik itu produknya, kata kuncinya, ngeletakinya di mana. Kalau di Shopee itu kan ada iklan pencarian, ada produk serupa. Di Lazada sebenarnya hampir sama, cuma bahasanya berbeda. Nanti kita langsung praktekkan aja. Nah, ketiganya ini tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai otomatis silahkan, kalau mau pakai semi otomatis silahkan, kalau mau pakai full manual silahkan. Tapi kalau teman-teman belum paham terhadap tujuan menentukan kata kunci, memilih kata kunci dan lain sebagainya belum paham, saran saya pakai yang full otomatis atau semi otomatis. Karena kalau manual itu belum tentu loh kata kunci yang kita pakai, yang kita indeks atau yang kita input itu bakal bagus impresinya, bakal bagus penyebarannya. Tapi untuk mendapatkan data-data itu biasanya kalau saya sekarang selama ini kan sudah mempraktekkan ketiganya. Tapi sekarang saya menggunakannya full otomatis terus dioptimasi dengan semi otomatis. Kenapa saya bilang gitu? Karena otomatis ini untuk mencari produk mana sih yang sama Lazada ini di-push terus. Setelah di-push itu ada penjualannya enggak? Kalau penjualannya bagus, itu akan kita optimasi ke semi otomatis. Harapannya apa? Supaya lebih menyebar atau supaya lebih bagus lagi penjualannya atau impresinya. Tapi ya ingat, tujuan utama beriklan itu bukan untuk penjualan, tapi untuk traffic. Nah, itu. Nah, di sini kita langsung praktekkan. Kalau yang full otomatis itu seperti apa, semi otomatis itu seperti apa, dan manual seperti apa. Nah, di sini di seller center yang saya buka ini belum ada campaign otomatis. Kalau ada campaign otomatis biasanya ada di atas sini. Ada di menu sini nanti hidup. Nah, ini yang kita pakai yang semi otomatis. Karena apa? Karena saya sudah tahu produk mana yang bisa kita optimasikan dengan semi otomatis. Loh, kenapa kok nggak pakai yang full manual? Karena saya nggak mau terlalu dipusingkan dengan memilih kata kunci. Karena ada kerjaan yang lebih besar lagi yang saya kerjakan daripada saya harus memikirkan kata kunci. Karena apa? Di Lazada juga sudah menjamin kok. Nah, di sini bisa teman-teman baca. Di sini tuh Lazada sponsor itu sudah powered by smart. Nah, jadi dia itu sudah bukan menjanjikan ya, tapi lebih ke
memberikan harapan ke kita, tapi ini nyata. Di Lazada itu kalau kita ikutin cara-cara yang disarankan oleh sistem, itu insya Allah bagus. Nah, di sini Lazada itu pakai smart aja itu sudah sales increase itu plus 48%, itu bisa naik 48%. Maaf ya kalau bahasa Inggris saya jelek, karena saya nggak pandai bahasa Inggris. Terus data dan insight-nya itu bisa naik. Terus AI powered atau apa ini, auto. Nah, ini nanti Lazada itu yang mencari. Terus nanti ROI itu return of investment. Return of investment-nya itu bisa 8-10 kali. Terus targeting pricing dan personalizer. Nah, di Lazada sendiri itu sudah menggaransi atau sudah memberikan harapan terhadap iklan berbayar yang itu secara otomatis pun juga sudah bagus sebenarnya. Sudah bagus dan tergantung produk kita. Nah, produk kita ini sedang tren atau tidak, atau produk kita ini memang diminati market yang luas atau tidak, itu kan kembali lagi ke kitanya. Produk kita kira-kira bisa nggak diserap pasar secara banyak atau hanya sebagian kan gitu toh. Nah, makanya ketika tadi sudah melihat kompetitor, terus sudah dioptimasi secara organik, nah tugas kita produk yang tadi itu mau diiklankan berbayar atau mau produk baru yang diiklankan berbayar, semuanya kurang lebih memiliki plus minus yang apa ya, yang saya sendiri juga tidak berani menggaransi bahwa kalau produk yang best seller itu bakal cepat naiknya atau produk baru itu tidak naik, itu karena tidak ada jaminan. Itu benar, Lazada itu sudah memberikan keterangan seperti ini, cuman di sisi lain namanya sistem itu kan lebih ke tergantung yang menggunakan. Mau digaransi seperti apapun, kalau misal tidak maksimal ya percuma juga kan gitu toh. Nah kita langsung praktekkan ke yang full otomatis. Nah, kita sudah tahu nih produk mana yang akan kita iklankan. Nah, kita langsung ke full otomatis dulu. Full otomatis misal ini ditulis full otomatis, dikasih judul ya supaya enak. Kalau misal di sini nanti yang semi otomatis atau yang full manual, itu supaya enak produk apa sih yang kita campaignkan kan gitu toh. Penamaan itu untuk mempermudah sebenarnya. Nah, di sini terus ada objektif campaign, itu ada traffic, ada penjualan. Nah, ini tergantung kita milih, tapi kalau saya lebih menyarankan langsung ke konversi, karena kalau traffic ya memang benar, traffic itu juga menghasilkan penjualan, tapi ibaratnya itu tidak to the point lah, terhadap apa yang kita tujukan, kan tujuan kita penjualan. Tapi kalau teman-teman mau jalan keduanya, mau traffic sama penjualan, ya monggo, terserah kan gitu toh. Nah, kalau saya langsung ke penjualan, to the point aja, langsung ke penjualan, harapannya langsung ada penjualan. Nah, terus di sini ada tipe campaign. Nah, tipe campaign ini adalah otomatis karena kita mempraktekkan yang full otomatis. Kalau mau manual nanti tinggal pilih manual. Nah, di sini terus budget hariannya sekarang 25.000 per hari. Terus start tanggalnya dibiarkan saja. Terus setelah itu ke lanjut. Nah, setelah lanjut di sini pilihan produk. Nah, ini tadi kalau di depan kita mau main otomatis, di berikutnya ini juga harus otomatis. Nah, di sini juga Lazada sudah menuliskan plus 15% ROI rata-rata. Nah, jadi bisa naik lebih besar 15% daripada rata-rata. Nah, kalau kita mainnya semi otomatis berarti di sini pilih yang manual, nanti pilih produknya kan gitu. Tapi kalau kita full otomatis, kita ke otomatis. Tapi kalau teman-teman mau full manual, itu teman-teman pilih di sini yang manual. Nah, tergantung pilihannya yang mana. Nah, kalau otomatis ya otomatis semua. Terus habis itu nyalakan kreativitas otomatis, ya ini dinyalakan, terus setelah itu lanjut.
Setelah dilanjut, nanti di sini teman-teman bisa lanjut dulu, terus habis itu teman-teman bisa baca di sini full otomatis, objektivitasnya penjualan, penerapannya di semua, karena otomatis ya, otomatis itu kita nggak bisa atur, cuman kita sebenarnya cuman setting budget aja. Kalau full otomatis itu sebenarnya cuman setting budget. Tapi di sini budget yang direkomendasikan Lazada itu 50.000. Nah, ini beda-beda nanti teman-teman di setiap tokonya beda-beda, karena Lazada itu melihat dari banyaknya produk, terus banyaknya traffic yang sudah masuk. Harapannya mereka memberikan budget yang direkomendasikan ini untuk mengejar traffic yang belum tercakup. Nah, itu di sini setelah itu terus dikirim. Nah, kita tunggu setelah dikirim, terus kita balik ke promosi. Nah, oke, kita langsung kembali ke promosi lagi. Setelah itu kita cek udah aktif belum. Nah, kalau sudah aktif, ini berarti iklan kita sudah aktif. Nah, sebenarnya sesimpel itu. Tapi ada satu lagi yang teman-teman harus setting setelah dikirim tadi, setelah berjalan tadi. Nah, setelah itu satu lagi yang kita harus setting. Yang harus kita setting adalah harga tawar maksimum. Nah, harga tawar maksimum ini kalau kita biarkan itu nanti sama Lazada diserap secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Jadi nanti bisa jadi budgetnya gampang habis, apalagi cuma 25.000 ya, itu bisa 10 menit habis kalau produknya impresinya tinggi kan gitu toh. Cuman kalau budgetnya banyak ya nggak apa-apa. Nah, di sini ini kita limit harga tawarnya itu kita maksimalkan. Kalau saya biasanya jaga gawang di Rp150 per klik. Nah, ini kita setting. Nah, harapannya apa? Lazada tidak menyebarkan secara tidak menyebarkan secara membabi buta. Nah, itu harapannya Lazada menyebarkan sesuai harga tawar kita maksimum. Tapi harga tawar maksimum ini itu biasanya lambat, nanti pergerakan iklannya rada lambat. Karena apa ya, cuma 150. Kalau saya biasanya kalau misal punya budget itu harga tawar terbaiknya saya aktifkan dulu, biarkan 1-2 minggu, karena kan kita nggak tahu nih Lazada itu mainnya di berapa per kliknya. Nah, nanti ketika sudah 1-2 minggu itu kita cek, nanti di sini ada datanya, nanti berapa CPC-nya. CPC itu adalah bayar per klik. Nah, jadi kita bayarnya nanti berapa per kliknya. Kalau misal CPC-nya rendah sesuai dengan target kita, misal target kita di bawah Rp150, ya wes, ini nggak usah di setting-setting lagi. Tapi kalau CPC-nya masih tinggi, terus nanti impresinya bagus, terus kliknya bagus, unit terjualnya bagus, ROI-nya bagus, tapi CPC-nya tinggi, itu berarti harga tawarnya kita atur supaya apa? Tidak over budget kan gitu, supaya bisa bertahan lama. Tapi kalau misal teman-teman nyaman dengan CPC misal Rp200, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak usah di setting-setting. Tapi kalau saran saya, kalau bisa itu CPC serendah-rendahnya, penjualan sebanyak-banyaknya, budget iklan seminim-minimnya, dan ROI return of investment-nya setinggi-tingginya. Nah, itu adalah iklan yang sehat. Tapi kalau udah ROI-nya rendah, pendapatannya rendah, pengeluarannya tinggi, CPC-nya tinggi, itu namanya boncos. Nah, ini nanti Lazada ini ngerit semua ini. Semuanya produk yang ada kita upload sama Lazada diiklankan dulu. Nah, nanti kalau sudah misal 1-2 bulan sudah berjalan, oh ya teman-teman juga harus ingat, iklan berbayar itu jangan di-cut di tengah jalan ya. Kalau bisa minimal sebulan lah. Sebulan itu iklan berbayarnya jalan, jangan 1 minggu boncos dipatiin, ya datanya belum terkumpul, paling nggak 1 bulan lah, apalagi budget minim gaya elit ya sulit yang gitu. Jadi ya teman-teman harus sabar kalau punya budget minim. Tapi kalau teman-teman punya budget sultan ya silahkan, nggak masalah, bisa cepat pasti.
Karena semakin besar budget yang kita keluarkan, semakin cepat produk kita impresinya, semakin tinggi juga orang-orang yang akan mengunjungi produk kita. Harapannya konversinya tinggi. Tapi kalau budget minim, ya ikuti aja aturannya, nggak usah banyak mintaan gitu lah. Nah, setelah kita sudah tahu selama 1 bulan, misalnya selama 1 bulan kita bertahan di 25.000 kali 1 bulan berarti berapa? Sekitar 600 ribuan lah, atau 700 ribuan, atau katakanlah 1 juta lah, budget 1 bulan untuk iklan 1 juta. Oke, kita budget 1 juta, jangan dikurang-kurangi biar maksimal kan gitu. Nah, setelah itu kalau sudah ketemu datanya, baru kita buat ke iklan berbayar yang semi otomatis. Harapannya dari yang otomatis data tadi kita tahu, oh ternyata produk A naik, produk B naik, ternyata produk yang tidak disangka-sangka sama sistem dinaikkan dan itu hasilnya bagus, kita optimasi. Nah, ketika optimasi itu nanti produk-produk yang memang benar-benar bagus ya, bagus secara iklan berbayar. Karena kalau tidak bagus secara iklan berbayar, kalau kita asal-asalan kita akan tersesat. Jangan sampai iklan itu kita cuman katanya si A diikuti, katanya si B diikuti, tapi nyatanya boncos kan gitu toh. Nah, ini sambil kita tunggu karena memang internetnya di sini sedang tidak bagus, jadi mungkin durasinya akan sedikit panjang karena nunggu juga ya. Nah, itu cuman nanti kalau misal sudah produk-produk itu sudah kita ketahui dan sudah sesuai dengan data, itu kita optimasi. Nah, dengan optimasi ini caranya itu nanti kita buat campaign. Kita kembali dulu. Nah, nanti kita buat campaign baru dengan nama optimasi. Setelah itu kita setting otomatis, tapi nanti produknya yang manual. Nah, kita pilih nanti produknya. Nah, nanti setelah kita pilih produk-produk mana yang akan kita iklankan, di situ kalau sudah datanya terkumpul lagi, tinggal kita pilihannya yang iklan otomatis ini mau di off-kan atau tetap berjalan. Nah, itu tinggal pilihannya. Kalau misal dengan optimasi kita sudah bagus, ya iklan otomatisnya ini kita matikan. Oke, langsung kita buat campaign, terus namanya optimasi. Setelah itu penjualan. Kalau teman-teman kurang puas dengan trafficnya, teman-teman bisa buat traffic ya, nggak apa-apa, buat 2 campaign kalau punya budget lebih. Tapi kalau nggak punya ya tetap penjualan aja. Setelah itu tipe campaignnya otomatis, terus budgetnya misal 25.000 juga. Habis itu lanjut, setelah itu pilih produk. Nah, pilih produk, misal produk-produk ini. Atau sebenarnya di produk trending ini sudah nanti muncul produk mana yang penjualannya bagus, terus setelah itu kita aktifkan, terus kita lanjutkan, Setelah itu kita kirim. Caranya hampir sama, cuman bedanya cuman di di pemilihan produk. Kalau tadi kan full otomatis, kalau ini pemilihan produk. Tapi kita juga harus cek lagi budgetnya, biaya kliknya. Kan tadi kita sudah lihat tuh dari data yang full otomatis, harga CPC-nya berapa, produk mana yang bagus. Nah, habis itu kalau misal CPC-nya dia masih tinggi, kita di sini baru optimasi. Ini kita pakai CPC yang rendah. Kalau saya patokannya Rp150 per klik. Tapi nanti realnya itu kalau performanya memang benar-benar bagus, itu bisa di bawah Rp100. Kalau sudah mencapai CPC di bawah Rp100, bahkan Rp50 per klik, lanjutkan terus, besarkan budgetnya. Karena disitulah kekuatan iklan kita. Sudah bagus kan gitu. Nah, kayak gini. Terus kalau misal teman-teman mau yang full manual, itu langsung ke campaign. Setelah campaign, teman-teman langsung buat campaign sama, misalnya manual. Teman-teman misal saya pengennya manual, saya nggak mau otomatis, saya nggak percaya sama Lazada, saya cuma percaya sama Tuhan misalkan gitu. Ya udah, buat manual. Terus habis itu budget hariannya diklik 25.000 misal.
Karena kan orang punya kepercayaan sendiri-sendiri. Nggak percaya sama sistem, ya kita memang harus percaya sama Tuhan. Oke, setelah itu lanjut. Nah, di sini harga tawarnya nih. Harga tawarnya biasanya kita bisa kendalikan. Misal harga tawar yang dikasih ke dari Lazada itu Rp504, ini kan tinggi banget. Kita misal buat, karena saya yakin dengan Rp150 harga tawar, performa iklan saya bagus. Ini untuk yang punya keyakinan tinggi ya. Habis itu manual. Setelah manual kita pilih kata kuncinya. Kata kunci yang tidak bagus itu kita hapus. Misal nih, saya udah menentukan kata kunci ini, udah yakin sesuai riset ya. Risetnya silakan teman-teman riset sendiri kata kuncinya. Karena saya tidak menggunakan iklan manual, jadi bukan saya sekenanya ya, tapi saya lebih ke ya kayak gini caranya. Kalau misal kata kuncinya di sini tadi nggak ada, kalian bisa tambahkan kata kunci sendiri. Misal kursi malas, karena ini beanbag ya. Misal kursi malas, oh di sini ada kursi santai, kursi malas tempat tidur. Oke, lanjut. Nah, ini bisa kita kendalikan. Kita mau 150 bisa, atau kita bisa 1000 bisa, tergantung teman-teman mau seperti apa. Sebisa mungkin biaya klik semurah-murahnya, tapi hasilnya sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu ketika sudah kata kunci semuanya itu sudah kita tentukan, terus baru tingkat harga tawarnya. Misal nih, dengan harga Rp150 kita mau tingkatkan 50% misal. Ya silahkan, tinggal dinaikkan 50%. Harapannya nanti kalau Rp150 ini tidak bagus, sama Lazada langsung otomatis dinaikkan. Setahu saya seperti itu ya dulu. Saya menggunakan kayak gini. Atau 80%. Berarti nanti maksimal di Rp300 misal. Terus tingkat harga tawar untuk audiens produk serupa misal 100%. Berarti untuk produk-produk serupa naiknya 100%. Ini sebenarnya kayak di Shopee sih, cuman penempatannya aja yang beda. Terus setelah itu yang atas tadi kan untuk pengunjung toko 15 hari terakhir. Nah, ini untuk ngejar pengunjung-pengunjung 15 hari terakhir. Nah, setelah sudah yakin semuanya, habis itu terus lanjut. Setelah dilanjut, terus dikirim. Oke, setelah itu kita cek. Misal nanti untuk optimasinya itu teman-teman bisa langsung ke yang manual ini. Terus nanti dicek tuh kata kunci yang tadi teman-teman semua yakini itu bagus, hasilnya seperti apa. Nah, nanti tinggal diperiksa kata kunci, diperiksa nih nanti berapa volume pencariannya, terus nanti berapa impresinya, CPC-nya. Nih teman-teman bisa atur sesuai keinginan kalau teman-teman punya keahlian lebih dalam mencari kata kunci atau meriset kata kunci yang tepat untuk produk-produk yang teman-teman semua jual. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, cara yang saya sampaikan ini bukan cara paten ya, tapi dengan cara ini saya sudah menjalankan iklan dan sudah menghasilkan hasil yang bukan bagus sih, bukan sempurna, tapi memuaskan. Nah, hasil yang memuaskan itu kan tergantung dari kita sendiri. Karena kepuasan saya belum tentu kepuasan teman-teman semua. Kepuasan teman-teman semua belum tentu menjadi kepuasan saya. Jadi, pola pikir dalam beriklan itu harus diatur. Kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman mau diskusi silahkan di kolom komentar. Kalau misal teman-teman mau gabung menjadi reseller dagangankita.com, teman-teman bisa langsung hubungi admin yang ada di kolom deskripsi atau di video ini. Nanti kita sematkan nomor telepon admin kita. Terus kalau teman-teman yang ada di Jogja mau diskusi langsung dengan saya posisinya di Jogja, itu bisa atur jadwal dengan admin kita. Nanti kita atur jadwalnya, kita diskusi dan lain sebagainya. Sedikit pemberitahuan juga, di dagangankita.com kita memiliki banyak produk, kita memiliki banyak varian, dan kita support resi otomatis. Nah, ini yang paling penting. Dan kita beri garansi 3 bulan untuk produk yang kita tawarkan dengan
syarat dan ketentuan berlaku. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow akun sosial media kita. Di TikTok ada, di Facebook ada, di Instagram ada. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada salah, itu sepenuhnya salah saya. Jika ada benar, itu milik Tuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.